Selamat datang di pameran seni kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya Velos selaku narator akan ditemani oleh rekan saya Jasmine untuk mendampingi kalian semua menyaksikan pameran seni yang sudah kami buat sedemikian rupa bertema kebebasan berkarya di tengah pandemi. Artinya, di tengah keterbatasan situasi seperti sekarang ini, kami ingin tetap bisa membuat suatu karya. Memasuki karya seni yang pertama berjudul Tujuan Penuh Kelokan. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini menggambarkan rencana dan ambisi kita yang masih abu-abu. Banyak sekali rencana akan masa depan yang masih sangat labil dan belum tetap. Namun, di lukisan ini terdapat garis yang mewakilkan diri sendiri, yang sedang dalam perjalanan untuk mengekspor semua rencana dan ambisi yang nantinya akan membuat lukisan ini berbentuk lebih rapi dan tertata. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kanvas, akrilik, dan pulpen. Karya seni yang kedua berjudul Biru Baru. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah ketidaksengajaan dalam mencampurkan warna. Konsep awal dari karya ini sebenarnya membentuk awan, tetapi karena ada ketidaksengajaan dalam pencampuran warna, karya yang ada justru membentuk semacam ombak. Judul ini dipilih berdasarkan mayoritas warna yang ada dalam karya, dan konsep abstrak yang masih baru pelukis lakukan. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kanvas, pensil, dan cat warna dingin. Karya seni ini berjudul Indah Kabar Daripada Rupa. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah, terkadang, apa yang kita pikirkan tidak selalu sama dengan realitanya. Karya ini menggambarkan di dalam diri pelukis saat sesuatu terjadi di luar ekspektasi pelukis. Dengan berbagai bangun yang digunakan, penempatan yang berantakan, dan warna yang bermacam-macam menggambarkan spontanitas dan kekagetan. Tone warna dingin dipilih oleh pelukis agar setiap sudut, warna, dan bentuknya bisa terlihat lebih kuat. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas A3, cat air, kuas, dan spidol. Karya seni ini berjudul Sun in the Desert. Lukisan ini menggambarkan sebuah pemikiran yang sangat luas layaknya gurun. Matahari tersebut menginterpretasikan suatu ide atau pemikiran dari seorang individu, dan gurun menginterpretasikan ruang yang tak terbatas dari pemikiran individu tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan ini yaitu kertas berukuran A3, cat air, serta pensil. Berjudul Niscaya. Niscaya artinya tentu dan pasti. Warna biru yang mendominasi lukisan abstrak ini menggambarkan kepercayaan diri dan kepastian diri. Itulah sebabnya judul lukisan ini adalah Niscaya. Alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan Niscaya ini yaitu kanvas dan juga pouring acrylic paint. Karya ini berjudul Noda. Latar belakang yang dimiliki dalam karya ini adalah karena karya ini memiliki banyak titik-titik di dalamnya. Meskipun memiliki noda, tetapi noda tersebut yang menambah sisi estetika di dalamnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini adalah buku gambar A4, kuas, dan cat air. Karya seni ini berjudul
tranquil state of mind. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah pelukis membayangkan bahwa dirinya mengapung di atas kolam yang bentuk, warna, dan hawanya seperti yang berada di dalam lukisan ini, di mana suasananya sangatlah tenang dan penuh kedamaian. Sehingga saat ia ingin menamakan lukisan ini, ia menamakannya sesuai dengan apa yang ia rasakan, yaitu ketenangan dan kedamaian yang terasa di dalam hati dan pikirannya. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas A4, kuas, dan cat. Karya seni ini berjudul Banyu Biru. Karya seni ini berlatar belakang warna dingin dan dinominasi warna biru, menggunakan teknik tersebut agar menimbulkan seperti tetesan air. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas, kuas, dan cat air. Karya seni ini berjudul Semu. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah sesuatu yang tampak nyata tetapi sebenarnya bukan. Terdapat garis-garis tegas di dalam lukisan ini yang sebenarnya mau menyampaikan adanya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu tetapi terbatas oleh waktu dan tempat. Terdapat bagian putih yang berarti kekosongan akibat ketidakhadiran sesuatu yang bisa melengkapi dirinya di saat seperti ini. Oleh karena itu, semua hal semu atau hanya ada dalam bayangan saja, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas HVS berukuran A4 dan cat air. Lukisan ini berjudul Betwixt and Between, di mana ini mencoba menunjukkan perpaduan perasaan sedih dan juga senang. Dari gradasi warna yang dihasilkan dalam lukisan ini, ingin menjelaskan bagaimana kedua emosi itu lama-kelamaan bercampur aduk menjadi suatu pencampuran emosi yang sulit untuk diuraikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan ini adalah krayon. Selanjutnya ada lukisan berjudul Petualangan. Judul ini diambil dengan melihat realita bahwa di luar sana banyak orang yang tidak bisa mengembangkan diri karena terkekang, entah itu oleh diri sendiri maupun orang lain. Karya seni ini terlihat bagaikan langit yang dimana melambangkan kebebasan. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini adalah kertas berukuran A4 dan juga cat air. Selanjutnya ada lukisan berjudul Pelin-Pelan Membara. Judul lukisan ini dilatar belakangi dari gambaran diri pelukis tersebut yang merupakan pribadi pelin-pelan dalam memilih tujuan hidup, karena masih suka pelin-pelan untuk memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini adalah kuas dan juga cat air. Karya seni ini berjudul Human Nature. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karya ini memiliki dua sisi, yaitu sisi luar dan dalam. Sisi luar berada di luar tangan dan sisi di dalam berada di dalam tangan. Keduanya memiliki gambar yang berbeda. Tangan luar memiliki gambar salib dan sisi dalam tangan memiliki gambar mata yang biasanya dilambangkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan negatif. Artinya adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki sifat dan berusaha untuk menunjukkan sisi baiknya. Namun, kenyataannya kita juga memiliki sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini adalah botol kaca berkas, tanah liat, dan cat. Selanjutnya ada lukisan berjudul Malam Kelam. Judul ini diangkat dari kisah nyata bahwa pada malam hari sering muncul perasaan sedih dan juga amarah. Jika dilihat dari warna yang digunakan dalam lukisan ini,
adalah cenderung warna gelap atau warna dingin. Ini menunjukkan bahwa dinginnya malam seringkali disertai perasaan marah atau kesal. Alat dan bahan yang digunakan dalam lukisan ini antara lain kuas dan juga cat air. Karya seni ini berjudul Pantai Pasir Putih. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karena karya seni ini membawa ketenangan bagi sang pelukis. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas A4, cat minyak, dan kuas. Karya seni ini berjudul Toki. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karya seni ini menghadirkan kesan 3 dimensi di media 2 dimensi. Menggunakan lekuk dari garis tanpa penggaris sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat suatu karya seni. Karena garis merupakan suatu unsur dasar dari pembuatan karya seni. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini adalah kertas A4 dan pensil. Karya seni ini berjudul People with Masks. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karya seni ini memperlihatkan bahwa pada masa pandemi, semua orang menggunakan masker wajah untuk menghindari penyebaran virus. Di dalam masker ini terlihat bunga-bunga yang keluar dari masker, yang mengartikan bunga tersebut adalah keinginan orang-orang pada gambar yang ingin segera terlepas dari masker yang ia gunakan dan menghirup udara seperti sedia kala. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas A4 dan spidol. Kemudian berlanjut ke karya seni digital berjudul Fortuna. Lukisan ini dilatar belakangi seekor ular yang datang di dalam mimpi manusia, yang dikatakan dapat membawa rezeki dan keberuntungan di dunia nyata. Namun ular juga memiliki pandangan negatif dan dapat dipercaya juga merupakan hewan yang jahat. Karya ini menjelaskan bahwa rezeki dan keberuntungan dapat merujuk pada sifat negatif manusia, seperti sifat sombong, arogan, dan congkak. Mayoritas warna terang dan beragam dipakai karena latar mempresentasikan alam bawah sadar manusia yang unik. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni berjudul Fortuna ini adalah media digital, seperti mouse, komputer, dan juga pen tablet. Selanjutnya ada karya foto berjudul Terang Dalam Gelap. Latar belakang karya foto ini adalah perasaan atau pikiran si pemotret sebagai seorang manusia yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap agama Katolik. Bahwa dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kita harus tetap ingat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta penggambaran kondisi salib yang tampak dalam kegelapan tersebut juga bermakna bahwa bahkan dalam keadaan susah atau dalam masalah, akan tetap ada harapan atau jalan keluar, selama kita manusia percaya dan selalu mau berjuang menghadapi tantangan tersebut. Lukisan abstrak berjudul Di Bawah Jembatan Kuning. Lukisan ini terinspirasi dari lagu dari seorang musisi folk yaitu Jason Ranti. Warna biru menjadi dominan karena ingin sekali menonjolkan sisi sungai. Sederhananya, sungai di bawah jembatan kuning itu bisa menghidupi warga sekitar dan juga pangannya. Tapi sayang, sungainya tidak dijaga ekosistemnya, sehingga jembatan kuning ini tidak bisa jadi sumber yang menghidupkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya ini adalah krayon. Kemudian ada lukisan berjudul Lindungi Bumi dari Pandemi.
Lukisan ini dilatar belakangi oleh pandemi yang muncul pada tahun 2019, membuat manusia semakin sakit. Sudah hampir 2 tahun berlalu pandemi ini berlangsung, masker di bumi menandakan manusia harus memakai masker untuk berlindung dari pandemi. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya ini adalah pensil, penghapus, dan juga krayon. Selanjutnya ada karya seni berjudul Last Supper Online. Karya seni ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial setiap agama. Dalam lukisan ini yaitu agama Katolik, terlintas di pikiran si pelukis. Dan itu juga relevan dengan kondisi di mana virus COVID-19 sedang melanda hampir satu dunia. Dan hal itu membuat setiap agama tidak melakukan ibadat di tempat ibadat secara langsung, melainkan harus menjalankan ibadat online di rumah masing-masing. Karena masyarakat diisolasi dan juga tempat ibadat tidak berpenghuni. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya ini antara lain adalah kertas gambar ukuran A3, pensil, penghapus, dan juga spidol. Karya seni ini berjudul Sunset. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karena karya seni ini mengingatkan pelukis terhadap keindahan pantai Indonesia yang menyuguhkan pemandangan sunset yang indah. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kertas A3, kuas, dan cat air. Karya seni ini berjudul Alam Sedang Tenang. Latar belakang yang dimiliki dalam karya seni ini adalah karena pada masa pandemi, polusi udara berkurang dan langit menjadi lebih cerah. Pelukis menggambarkan ini karena pelukis merasa alam memang sedang istirahat dan sedang tenang. Karena bumi sudah terlalu banyak polusi, sehingga dengan adanya pandemi ini, bumi dapat beristirahat dari hingar-bingar dunia ini. Alat dan bahan yang dimiliki dalam karya seni ini adalah kuas untuk cat minyak, dan palet. Gambar ini berjudul Rutinitas Baru di Masa Pandemi. Gambar wanita yang memakai masker berwarna hitam memiliki makna bahwa di masa pandemi sekarang sangat diharuskan menggunakan masker, atau bisa dibilang masker menjadi rutinitas yang harus digunakan setiap harinya agar tidak terkena virus corona. Juga ada gambar dari logo Google Classroom yang merupakan rutinitas baru dalam pembelajaran jarak jauh, di mana itu menjadi media khususnya bagi murid Gonzaga dalam berlangsungnya belajar, yang digunakan sebagai absensi, mengumpulkan tugas, mendapat pengumuman dari guru, melihat lampiran materi yang diunggah guru, dan sebagainya. Media ini menjadi rutinitas murid Gonzaga yang setiap sebelum memulai pelajaran pasti membuka Google Classroom. Alat dan bahan yang digunakan dalam gambar ini antara lain adalah cat air, spidol, dan juga watercolor paper. Berjudul Appreciate the Ones You Love. Selama masa pandemi, banyak sekali yang direnungkan oleh si pelukis. Namun yang paling sering terlintas di pikiran pelukis adalah keluarga. Selama proses pembelajaran jarak jauh ini, si pelukis merasakan rasa kesepian yang tidak pernah dirasakan olehnya sebelumnya. Semua orang rumah bekerja di kantornya masing-masing. Alhasil si pelukis sangat kesepian di rumah. Melalui renungan selama pandemi ini, si pelukis menyadari bahwa dia dan banyak orang lain kurang menghargai kebersamaan keluarga. Sebatas berada bersama orang tua yang kita sayangi, rasanya sudah menjadi sebuah kemewahan di masa pandemi ini. Si pelukis berharap kita semua selalu bersyukur atas keluarga yang kita miliki dan lebih menghargai momen-momen kebersamaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam karya seni ini antara lain kertas berwarna, berukuran A4, kuas, dan juga cat warna.
Nah, tak terasa ya teman-teman, pamerannya sudah selesai. Semoga pameran ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk tetap berkarya selama pandemi. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan pameran seni dari kelas 12 IPS 1.